Bapa kami yang ada di surga, sukacita siang hari ini kami kembali datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas kehidupan dan napas hari ini, atas perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, atas kebaikan dan pemeliharaanmu sepanjang hari. Dan dari pagi kami boleh beraktivitas, kami boleh beribadah kembali, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Kami mau membaca Alkitab Bapa, terangi selalu hati dan jiwa kami dan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami firman-Mu. Kami diberi hikmat dan pengertian untuk mengenal jalan-jalan-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu serta taat dan setia kepada firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dan mengabarkan Injil keselamatan bagi semua orang. Yang percaya katakan amin. Di dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim yang berbunyi demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di gunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan dengan rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Wah, firman Tuhan hari ini sama seperti yang terjadi sekarang ya saudara-saudara.
kemungkinan yang menyebabkan mereka terjadi seperti itu ya karena ini saudara, mereka kan banyak suku di sana dan mereka ikut ilah-ilah itu dan mereka menyembah-nyembah berhala ya, makanya Tuhan marah dan membiarkan mereka. Hanya kita orang-orang Kristen yang tahu hal ini dan kita suka membaca Alkitab supaya kita mengerti, memahami apa yang terjadi di Israel, di Yerusalem, dan apa yang Tuhan firmankan selalu terjadi pada bangsa yang tegar tengkuk ini. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Berbahagialah kita yang setia di dalam Tuhan kita sekalipun kita seorang pendosa, tetapi kalau kita mau hidup dan bertobat dan mengakui dosa-dosa kepadanya, tidaklah dibiarkannya kita jatuh dalam pencobaan, karena Dia adalah kudus, baik, dan maha suci, maha mengampuni, mengasihi. Asalkan kita mau datang kepadanya dan bertobat. Jangan kita menyakiti hati Tuhan dengan menyembah kepada ilah-ilah yang tidak kita kenal, yang tidak bisa menolong, yang tidak hidup, dan juga Allah yang tidak bisa apa-apa. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti memahaminya. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas firman-Mu, biarlah apa yang kami dengarkan dan baca akan menjadi kesaksian juga bagi kami bahwa kami telah ditolong oleh Tuhan dan dimeteraikan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi Yahudi rohani yang mencintai Tuhan, yang hidup, yang benar-benar kami kenal di dalam Yesus Kristus yang menjadi pengantara kami kepada Bapa, supaya kami dilayakkan dan dimeteraikan di dalam kitab kehidupan-Mu. Berbahagialah kami ya Bapa yang mencintai Tuhan Yesus Kristus dan mentaati firman-Mu. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang mencintai Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan dan bertobat setiap hari. Dan kita bisa berdoa setiap saat bagi pertobatan bangsa Israel. God bless you all. Tuhan berkati.